Oke. Lagu Mengharapkanmu ini aku bikin bareng Randi. Sebenarnya sih Randi diajak juga nih untuk apa namanya di Zoom ini, di konten ini. Tapi kayaknya beliau berhalangan. Ceritanya tentang ya sosok pria yang mengharapkan perasaannya terbalas. Sesimpel itu sih. Dan juga liriknya juga aku sama Randi tulis agak-agak simpel, nggak begitu berat. Tapi yang mungkin yang jadi agak spesial di lagu ini karena memang musiknya sedikit lebih mencoba balik ke zaman ungu awal-awal, medium rock tapi ada popnya juga, dan itu membuat aku sih secara pribadi atau teman-teman yang lain lebih berasa nostalgia lah sama era-era pada masa itu. Moodnya betul. Mungkin karena gue rasa pengharapan tuh kan jadi salah satu komoditi orang hidup ya. Jadi kalau ada lagu yang bisa mengekspresikan proses orang berharap atau ada cerita yang menggambarkan proses mengharapkannya seseorang terhadap sesuatu, itu pasti nyambung aja sama orang-orang meskipun yang diharapkannya mungkin beda-beda. Yang paling sederhana kan mengharapkan cowok-cewek atau kisah cinta, tapi kan ada mengharapkan perbaikan dalam hidup, mengharapkan pencapaian suatu karya atau segala macam. Jadi gue rasa tema mengharapkan itu masuk ke siapa aja sih, nggak harus ke satu dua kelompok orang. Mungkin kalau gue bilang kan kita kan kemarin tuh udah benar-benar explore banget tuh beberapa album kemarin tuh. Jadi kita udah benar kata lu bahwa memang lagu ini tuh kita kayak balik ke nostalgia ke zaman-zaman album kedua ya. Album kedua itu emang benar-benar kental ungu banget. Ya mudah-mudahan berasa gitu ya. Iya. Jadi pas lagu ini emang dari pertama kali gue denger lagu ini, kalau gue pribadi gue bilang, gila kayak ungu album kedua nih. Gue mengharapkan lagu ini memang benar-benar jadi pengobat orang-orang yang suka komen lagunya kok slow mulu. Gue mengharapkan nih ungu ngeluarin yang kayak gini gitu loh, yang ada distorsinya, yang ini. Gue sih merasa bahwa pas mainin lagu ini gila kayak bermemori banget gue. Mungkin itu yang membedakan. Kemarin kan kita udah sedikit banyaknya lagu juga di belakang kepala kita mungkin sadar nggak sadar ada itu ya, masukan-masukan yang soal kenapa nggak bikin kayak dulu lagi kali ada. Benar banget. Karena nggak sadar kita kerjainnya juga sama tema itu, back to basic itu tadi. Ketua, bagaimana tanggapan Ketua? Sudah lengkap itu jawabannya itu, apa lagi? Jadi dalam struktur lagu itu kan ref itu kan adalah kesimpulan ya. Ref itu pernyataan gitu, ref itu statement gitu. Ya saya pikir statement di lagu itu, ref itu kuat banget. Di andai kau jatuh hati padaku, itu keren banget semua. Dan jujur di album ini sebenarnya ini lagu favorit saya. Liriknya ringan tapi dalam, terus aransemennya juga distorsinya ini lebih nyaring ya. Kalau di album kedua, kalau Mas Enda bilang tadi kan distorsinya kita lebih banyak dove. Di sini lebih nongol gitu loh sebenarnya. Saya nggak tahu tuh bahasa teknisnya apa, tapi saya ngerasa di sini sound khususnya sound gitarnya tuh lebih nyala. Sebenarnya lebih gue harus ngomong pada saat kita masih di proses proses balancing itu malah sebenarnya lebih kelihatan lagi tuh aransemennya gitu. Nah, tapi tidak mengurangi nilai yang ada di hasil mastering kita juga gitu. Itu bagus juga. Tapi kalau saya ditanya, lagu ini yang paling beda di album ini. Jadi nanti buat orang-orang siapapun yang milikin CD-nya, itu akan ngerasain banget dimensi di lagu ini tuh beda banget gitu loh dibanding lagu-lagu yang lain. Kalau lagu-lagu yang lain, saya bisa bilang itu ungu banget. Justru ini sebenarnya nggak ungu. Kalau menurut saya, ini agak unik di lagu ini gitu loh. Saya nggak tahu apakah karena ada Randinya di situ, tapi ini menurut saya malah bukan ungu. Yang membuat ini ungu kan karena AA yang nyanyiin gitu loh. Kan kalau saya nyanyiin lagu Queen juga jadi ungu kalau misalnya saya nyanyiin. Def Leppard juga jadi ungu gitu loh. Nah,
Tapi kalau kita bicara detail, teknis aransemen gitu kan, terus apa namanya, penataan lagunya, saya bilang ini malah di luar ungu gitu. Jadi kenapa teman-teman di luar sana wajib dengerin album Ungu? Oh, yang kalau saya tidak salah judul albumnya nanti itu Rindu Berat. Ada lagu ini gitu. Ada lagu ini. Dan saya kira album ini tanpa lagu ini kurang lengkap. Mungkin kita akan batalin keluarin album ini tanpa lagu ini gitu. Jadi lagu ini harus ada dan lagu ini menjadi kunci dan kesimpulan dari semua kerja-kerja karya-karya kita di periode 2020-2021 gitu. Iya. Mantap. Udah closing statement itu udah. Udah Memang ngapain nangis, Be? Terharu dia. Dia tersenyum, Oh, tersenyum. Terseringai. Nah, ini udah ada Mas Randi yang yang tandeman sama aku waktu bikin lagu Mengharapkanmu. Nah, ini Faiz Randi ini anak milenium pada zamannya ya. Sekarang mah udah ya. Nah, ini Randi, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik, Mas Konji, Mas Enda, Mas Maki, Pasha, Beromangon. Ini Mas Randi sering bantu-bantu proyekan aku sama Mas Enda juga pada zaman itu, Mas Enda bener ya? Iya benar. Terus Randi juga pernah ngisi di Ungu kan, yang ini si Hasbunallah. Jalan Hasbunallah ya. Iya benar. Belum oke lah, belum bantu Enda mau doang ngapain lah. Kalau berani bantu dong. Ampun, Janganlah berhenti berharap. Iya. Iya, bener Mas Konji dong. dulu apa aku? Randi dulu, tadi aku udah. Oh, kalau di lagu Mengharapkanmu ini ya sebenarnya lebih ke mengagumi, tapi kalau jadi mengagumi tapi nggak kayak belum dapetin gitu. Dia kayak pengen dapetin si cewek itu gitu. Oh, cewek ta? Lu banget ya. Itu sih. Ini curhatannya siapa nih? Randi apa Oci? Sama sih Iya, mereka Mas. berdua. Agak-agak. waktu itu jadi pas di base camp itu ya Mas Onci kita gitaran bikin lagu yuk ya. Akhirnya kita bikin, nadanya kita olah bareng, liriknya kita olah bareng. Jadi ya 50% itu karya dari Mas Onci sama aku gitu. Dari segi lirik, segi nada gitu. Tadi Mas Maki nanya uangnya sopo? Siapa nih? Curhatannya siapa nih? Orangnya Ya orangnya Siapa nih, gua apa lu? Siapa orangnya, Di? dan kalau aku waktu itu kebayangnya istriku, Mas Maki. Wah. Main aman. Jadi sebelum aku nikah sama istriku yang Nadia, Oh. Sebelum nikah sama istri yang mana? ada Mas Maki. Takut dia. Kebetulan kan mau mendekati nikah, jadi ambisinya kuat. Nah, situ aja dah lah. Ketemu menikah kenapa mesti ngarep? Mesti ini nggak ada masalah dong. Iya, gimana? Ya udah lewat. Mungkin salah satu poin lagunya begitu, Mas Maki. Oh gitu ya. Harapan dan usaha akhirnya menikah tuh. Oh luar biasa. Iya, Jadi berdasarkan harapan ujungnya pernikahan gitu ya. iya. Oh, luar biasa. Usaha tipsnya, usaha yang keras. Kalau usaha gagal diapain enggak? Hah? Kalau usahanya Ya sudah. ya sudah. Cari Ya, lagi. kan usaha. Cari lagi yang baru, jangan berhenti usaha. Jadi karakter lagu Mengharapkanmu ini, kalau boleh saya buat persamaan ya, ini temanya sama seperti Cidaha sebenarnya. Bagaimana dia masih stuck dengan dirinya sendiri gitu loh.
Dia tidak atau belum mampu menemukan solusi untuk persoalan rasa yang dia punya terhadap orang lain. Lagu ini terkesan intimidatif sih terhadap dirinya sendiri sebenarnya. Jadi dia mengintimidasi dirinya sendiri dengan rasa gitu. Kalau ditanya kesimpulan, ini sakit sebenarnya. Rasa ini sakit. Jadi kalau dibilang tidak galau seperti yang nulis lagu, ini agak aneh juga sebenarnya. Karena dia belum mencapai apa yang dia mau, apa yang dia pengen, apa yang dia suka, apa yang dia cinta, apa yang dia inginkan gitu. Jadi lagu ini tentu mengandung rasa sakit yang cukup dalam gitu kan, terhadap sesuatu yang belum bisa dicapai oleh si siapapun mereka lah yang dimaksud dalam lagu ini gitu. Jadi pesan saya sering banget saya sampaikan di atas panggung, lu kalau suka sama orang, lu kalau tertarik sama orang, lu omongin dong, lu sampein. Karena bisa saja lagu ini dia memang hanya cinta sendiri aja, dia pengen ngomong tapi dia suka tapi dia belum ngomong gitu loh. Kan di sini tidak ada pernyataan bahwa dia sudah ngomong dan ditolak gitu loh. Kan beda kalau sudah ngomong dan ditolak itu kan beda gitu loh. Tapi ini kan seolah-olah dia menolak dirinya sendiri, dia tidak percaya diri, ada sikap yang tidak self confidence dalam diri dia gitu loh. Iya kan? Maksudnya suka tapi nggak ngomong, mungkin belum ngomong juga. Jadi tidak bisa dibilang dia ditolak juga. Namanya berharap kan, saya kira Enda mengalami lah banyak sekali proses-proses pengharapan itu yang mungkin bisa Enda uraikan lebih dalam barangkali, saya kira begitu. Jadi namanya pengharapan ya berhenti berharap kan, berhentilah berharap gitu. Ini kan saya kira lagu itu kan sebuah pesan pendek yang disusun dalam kata, dalam nada gitu kan, yang memang muaranya atau kuncinya, kesimpulannya ada di refrain. Berarti dia ini hanya berandai-andai saja gitu. Nah buat yang berharap, berhentilah berharap, nyatakan perasaan Anda. Karena ini lagu baru, ini lagu berbeda, ini lagu enak, ini lagu, nggak mungkin lagu nggak enak masuk di album Ungu gitu aja. Yes. Kedua, ini sebagai apa ya? Kalau kita bilang, kalau zaman dulu apa istilah kita Mas Maki? Ini bang songnya Ungu gitu loh. Kalau buat pecinta Ungu, dia harus semacam apa ya? Diskografi kita bang of songnya Ungu yang kalau buat clicker sih sifatnya wajib untuk punya album ini gitu kan. Bukan hanya lagu ini loh, tapi album ini sifatnya wajib gitu loh. Apalagi kalau saya tidak keliru, kita akan ngeluarin ini kan terbatas fisiknya. Jadi ya sebagai kolektor item, sebagai pecinta Ungu, wajib untuk punya CD ini, punya lagu ini. Gitu. Saya kira kesimpulannya di situ, nggak ada lagi. Karena semua lagu selain mengharapkanmu juga bagus-bagus gitu.